Purbaya rekrut hacker untuk perkuat sistem digital nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan pengalaman uniknya dalam memperkuat sistem keamanan digital di Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, saat masih menjabat Ketua Dewan Komisioner. Strategi ini melibatkan perekrutan hacker Indonesia untuk menguji dan memperkuat infrastruktur digital lembaga tersebut, guna melindungi data keuangan masyarakat dari potensi serangan siber. Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025, Purbaya menceritakan ide yang awalnya terdengar tidak biasa itu. Datang ke tempat saya. Gua bilang, lu bobol tuh sistem LPS. 5 menit jebol. Jago juga nih orang. Ya udah, lu gua sewalah. Kalau kita nggak bisa ngalahin, kita rangkul mereka, ujarnya disambut tawa para jurnalis. Purbaya menegaskan, hacker yang direkrut bukan sembarangan. Mereka memiliki kemampuan tinggi, reputasi internasional, dan semangat nasionalisme yang kuat. Dan mereka baik, merah putih semua. Kita kasih ruang untuk bantu LPS supaya sistemnya makin kuat, tambahnya. Beberapa hacker bahkan pernah bekerja untuk perusahaan global seperti Google dalam proyek penetration testing, menunjukkan kemampuan mereka diakui dunia. Menurut Menkeu, karakter hacker sejati berbeda dari pola pikir akademik terstruktur. Hacker tuh aneh. Semakin pintar dia, semakin nggak jelas sekolahnya. Mereka itu kayak artis. Kalau orang sekolahan MAH, mikirnya terstruktur, nggak bisa jadi hacker. Candanya, menggambarkan cara berpikir kreatif dan independen yang menjadi kunci keahlian mereka. Selain menguji sistem LPS, hacker tersebut juga digunakan untuk menilai kemampuan tim IT internal. Hasilnya mengejutkan, banyak sistem yang tampak aman ternyata mudah dijebol hanya dalam hitungan menit. Menkeu mengambil langkah tegas dengan menghentikan kerjasama dengan pengembang yang gagal dan menekankan pentingnya memperbaiki kelemahan sebelum menjadi risiko nyata. Begitu saya tahu jebol, saya marah-marah. Saya bilang, lu parah lu. Kerjasamanya saya tutup semua. Harus diperbaiki, ujarnya. Pendekatan serupa kini akan diterapkan untuk Coretas, platform inti perpajakan nasional yang tengah menjadi sorotan karena berbagai masalah teknis. Purbaya menjelaskan, sistem ini akan diuji ketahanannya terhadap serangan siber dari berbagai sisi, baik teknis maupun operasional. Kita panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia, bukan orang asing. Saya panggil yang ranking dunia itu. Kita bayar, bantuin saya, katanya. Tujuannya adalah memastikan sistem perpajakan nasional tahan terhadap kebocoran data dan manipulasi transaksi. Bagi Purbaya, hacker berperan seperti tentara siber yang menjaga perbatasan digital negara, mirip dengan TNI yang menjaga perbatasan fisik. Ia bahkan menyinggung pengalaman bekerja sama dengan ahli jaringan yang dilatih khusus di Rusia, setara pelatihan KGB, menunjukkan bahwa penguatan keamanan digital membutuhkan kemampuan tingkat tinggi, bukan sekadar sertifikasi formal. Langkah ini dianggap realistis di tengah meningkatnya ancaman siber di Indonesia. Data Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, menunjukkan sepanjang 2024 terdapat lebih dari 400 juta anomali serangan siber, sebagian besar menargetkan infrastruktur data strategis, termasuk keuangan dan administrasi publik. Purbaya memilih pendekatan langsung. Alih-alih hanya memperkuat sistem secara teoritis, sistem diuji nyata oleh para hacker. Kalau sistem mau kuat, ya diuji sama yang bisa jebol. Kalau cuma diuji internal, nggak akan tahu titik lemahnya, ungkap salah satu pejabat Kemenku. Praktik merekrut hacker etis ini sejalan dengan standar global, seperti bug bounty program yang diterapkan perusahaan besar seperti Google, Microsoft, hingga Tesla. Di sini, individu atau komunitas hacker diberi imbalan untuk menemukan celah keamanan, memastikan sistem aman dari potensi serangan. Di Indonesia,
pendekatan serupa perlu diatur regulasinya agar membedakan hacker etis dan pelaku kejahatan siber. Purbaya menekankan bahwa semua langkah ini untuk memperkuat sistem keuangan digital nasional. Dengan layanan publik yang semakin banyak beralih ke sistem daring, ancaman kebocoran data atau manipulasi informasi harus diantisipasi sedini mungkin. Yang penting sistemnya kuat. Saya ingin keamanan IT kita bukan hanya aman di atas kertas, tapi benar-benar teruji di lapangan, pungkasnya. Gaya kepemimpinan Purbaya yang tegas, pragmatis, dan berorientasi hasil tercermin dari keputusan menggandeng hacker terbaik Indonesia. Ia ingin membuktikan bahwa kemampuan anak bangsa di dunia siber tak kalah dari negara lain. Kalau di dunia nyata ada TNI, di dunia maya kita juga harus punya pasukan digital yang tangguh, tutup Menkeu, menegaskan komitmen Indonesia menjaga kedaulatan digital dan keamanan data publik.